Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Kurniasari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Baitul Mal, yaitu tentang sejarah pada masa Rasulullah dan para sahabat. Baiklah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen saran serta kritiknya dari teman-teman semua ya. Pertama-tama, mari kita lihat apa definisi dari Baitul Mal. Dilihat dari bahasa, Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara bahasa, Baitul Mal bisa diartikan dengan rumah harta atau rumah untuk menyimpan harta. Sementara menurut para ahli, Baitul Mal adalah institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan kemudian dialokasikan dari harta tersebut bagi kaum yang berhak menerimanya. Oke, pada masa Rasulullah, Baitul Mal dikelola oleh 40 sahabat dengan lingkup keuangan negara. Dan sumber penerimaan Baitul Mal itu berasal dari zakat, kharaj atau pajak tanah, khums, jizyah, wakaf, amwal fadilah, yaitu harta yang diberikan oleh pemiliknya karena tidak memiliki ahli waris, kemudian nawaib, dan tebusan perang atau ghanimah, serta hadiah dari negara lain, dan masih banyak lagi pemasukan dari kaum muslimin maupun kaum non-muslim. Sedangkan pengeluaran dari Baitul Mal itu digunakan untuk penyebaran Islam, seperti pengembangan pendidikan, kebudayaan serta ilmu pengetahuan, kemudian ada juga infrastruktur, armada perang, dan juga keamanan, serta penyediaan layanan sosial. Sumber utama orang Arab pada zaman itu adalah berdagang. Seperti yang kita tahu, pada saat itu berdagang masih ada unsur riba di dalamnya. Dan dalam Islam, riba itu adalah diharamkan, sehingga kaum muslimin pada masa itu tidak memiliki cukup pemasukan untuk memenuhi kebutuhan umat. Akhirnya pada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, solusi untuk pemasukan harta bagi kaum muslimin adalah dengan menyaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Baiklah, sekarang Baitul Mal pada masa Khalifah Abu Bakar. Kira-kira bagaimana secara Baitul Mal pada masa Khalifah Abu Bakar? Pada masa Khalifah Abu Bakar, Baitul Mal dikelola dengan hati-hati dan menerapkan konsep balance budget policy. Apa itu konsep balance budget policy? Konsep ini artinya semua sahabat mendapat hak yang sama dan harta yang terhimpun dalam Baitul Mal langsung dibagikan kepada musnaf segera setelah terkumpul. Jadi dalam Baitul Mal tidak memisahkan harta apapun. Kemudian pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, bagi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat akan dikenakan hukuman dan denda. Kenapa? Karena menurut Abu Bakar, dan seperti yang kita tahu, zakat adalah termasuk bagian dari rukun Islam, sehingga apabila kita tidak membayar zakat, maka itu termasuk perbuatan yang mendatangkan dosa. Selain itu, zakat juga dapat mensejahterakan umat dan juga memberi kebutuhan kepada orang-orang fakir dan juga duafa. Oke. Khalifahan Umar bin Khattab. Pada masa ini banyak terjadi perkembangan dan juga perluasan bagi kaum muslimin, terutama dalam peradaban Islam, yaitu perluasan kekuasaan, dan juga ada juga di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga lainnya. Dalam bidang ekonomi termasuk adalah pengelolaan Baitul Mal yang semakin terorganisir, yaitu dengan pembangunan Baitul Mal secara reguler dan permanen dengan Abdullah bin Arkam sebagai menterinya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, dengan perluasan kekuasaan dan semakin banyaknya harta yang didapat dari rampasan perang, sehingga Umar membentuk dewan-dewan pengurus, mengangkat para penulis, menetapkan gaji para pegawai, dan membentuk angkatan perang.
Dalam masalah Baitul Mal, Umar mengatur administrasi pemasukan negara terkait pajak, yakni dengan membagi warga negara menjadi dua kelompok, yaitu Muslim dan non-Muslim. Bagi warga Muslim diwajibkan membayar zakat, sementara warga non-Muslim diwajibkan membayar kharaj atau pajak tanah dan juga jizyah, yaitu pajak perlindungan bagi warga non-Muslim. Kemudian selain itu diadakan pula pengambilan zakat atas kuda karena adanya peternakan kuda dan perdagangan kuda yang besar-besaran di Syria. Kemudian ada juga zakat rumput liar untuk pembuatan parfum, zakat karet di Yaman sebesar 20% dan zakat madu di Taif sebesar 10%. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam masa kekhalifahan Utsman dilakukan pembangunan pengairan untuk kaum muslim, pembentukan kepolisian dan pengadilan, dan juga melakukan perubahan administrasi dengan penggantian gubernur yang kompeten dalam masalah ekonomi. Berikutnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Baitul Mal kembali ditempatkan pada fungsi awal, yaitu sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan mengalokasikannya serta dibelanjakan untuk kemaslahatan umat. Ali menghilangkan pengeluaran untuk angkatan laut, mencetak mata uang atas nama pemerintahan Islam di Kufah, dan menarik zakat atas sayuran dan memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman yang dianggap tidak profesional. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Baitul Mal pada masa Rasulullah dan para sahabat adalah lembaga keuangan besar yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara yang berasal dari zakat, wakaf, pajak serta pemasukan-pemasukan lainnya. Nah, jadi teman-teman mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran. Silakan klik dan juga subscribe untuk membantu penilaian